Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA bersama saya Ibu Wahdiatun Kurniasari. Kali ini saya akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu tentang pesawat sederhana. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, marilah kita lihat peta konsepnya. Pesawat sederhana, di sini macam-macam pesawat sederhana, ada pengungkit, kemudian bidang miring, katrol. Untuk pengungkit ada 3 macam, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Sedangkan katrol ini juga ada 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Nah, apa itu pesawat sederhana? Baiklah, kita akan pelajari apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi, maka digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol, atau bisa juga menggunakan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha, dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Baiklah, kita bahas mengenai pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas. Tuas atau biasa disebut juga dengan pengungkit. Di sini kita perhatikan gambar salah satu jenis tuas. Salah satu jenis tuas di sini ada bagian-bagiannya, yaitu bagian-bagian tuas ada TB yaitu titik beban, TT atau titik tumpu, TK titik kuasa, W ini di sini batu sebagai beban, F adalah gaya kuasa, LB lengan beban, dan LK lengan kuasa. Nah, pada tuas atau pengungkit ini berlaku sistem kesetimbangan atau persamaan kesetimbangannya, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasanya. Untuk keuntungan mekanisnya di sini berlaku persamaan W per F sama dengan LK per LB. Atau beban dibagi gaya kuasa sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanisnya dan semakin mudah pekerjaan dilakukan. Masih tentang tuas atau pengungkit, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pengungkit. Ada 3 macam, yaitu pengungkit jenis pertama. Untuk pengungkit jenis pertama, letak titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Di sini contohnya adalah gunting. Kemudian untuk petuas jenis kedua, letak beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya alat membuka tutup botol. Sedangkan tuas jenis ketiga, letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh alatnya adalah sekop. Kemudian kita akan membahas tentang pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring.
Di sini ada gambar tangga, jadi tangga ini merupakan salah satu contoh bidang miring. Untuk keuntungan mekanis pada bidang miring berlaku persamaan W per F sama dengan S per H. W adalah beban, S adalah panjang bidang miring, F gaya kuasa, dan H adalah tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasanya, sehingga semakin kecil keuntungan mekanisnya. Berikutnya yang ketiga, pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Perhatikan di sini ada beberapa jenis katrol, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Katrol dapat merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah katrol tetap. Untuk katrol tetap, titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Untuk keuntungan mekanisnya sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1. Yang kedua, untuk katrol bergerak, letak beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Keuntungan mekanis katrol bergerak, lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Yang ketiga, katrol ganda atau katrol majemuk merupakan gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Adapun keuntungan mekanisnya atau KM-nya ini sama dengan jumlah tali yang terdapat pada katrol tersebut. Selanjutnya, untuk pesawat sederhana yang keempat, yaitu roda gigi atau disebut juga dengan gear. Apa itu gear? Nah, gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Di sini ada gambar sepeda, jadi contoh roda gigi atau gear pada roda sepeda. Nah, untuk efisiensinya sama dengan output bermanfaat dibagi input total. Selanjutnya, di sini ada penerapan pesawat sederhana dalam sistem rangka atau pada sistem gerak manusia. Jadi pada tubuh kita itu juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Nah, di sini leher sebagai titik tumpu, kemudian dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Nah, sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Nah, sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Karena di sini titik tumpunya berada di tengah antara beban dan titik kuasa. Demikian tadi penjelasan materi IPA kelas 8 tentang pesawat sederhana. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.